Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila dari kelas 1B dengan NIM 11122200372. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Pancasila. Di sini saya sudah berada dengan narasumber saya. Silakan perkenalkan. Ya, perkenalkan, nama aku itu James dari Untirta, jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan. Ya, Bung, di sini saya akan bertanya-tanya nih tentang Pancasila. Temanya itu pemahaman Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya tanyakan ke Bung itu, menurut Bung itu Pancasila itu apa sih? Oke. Jawab ya, saudara. Jadi pemahamanku tentang Pancasila itu kan sebenarnya kalau tarikan dari sejarah adalah sebuah pedoman ataupun landasan, 5 landasan seperti yang memang dibuat ataupun memang dirancang oleh Bung Karno sebagai pedoman ataupun memang sebagai pegangan untuk bagaimana masyarakat Indonesia menjadi sebuah pandangan hidup. Jadi kalau menurutku Pancasila adalah sebuah pandangan hidup atau bahasa Belandanya Weltanschauung kalau kata Bung Karno, seperti itu. Dan menurutku Pancasila itu adalah sebuah filosofis Grundzüge ataupun memang sebuah filosofi yang memang menjadi sebuah akar dari bagaimana masyarakat itu hidup, terutama di Indonesia seperti itu. Karena kata Bung Karno, Pancasila itu bukan berasal dari dia, tapi berasal dari rakyat. Jadi yang mengandung Pancasila itu adalah rakyat. Bahwasanya Pancasila itu sudah ada semenjak berabad-abad yang lalu, karena berdasarkan kultur ataupun moral ataupun normalisasi ataupun standarisasi masyarakat yang memang dibuat oleh masyarakat itu sendiri, akhirnya membuat suatu bentuk kultur dan menjadi sebuah bentuk sila ataupun memang landasan. Seperti itu, Kak. Ya, lanjut ke pertanyaan yang kedua nih, Bung. Menurut Bung itu, Bung setuju nggak sih kalau Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi di bangsa Indonesia ini, di negara Indonesia ini? Oke, aku jawab ya, Kak. Jadi kalau menurutku untuk bagaimana hal itu, untuk pandangan diriku sendiri bahwasanya ketika apakah Pancasila itu menjadikan sebuah ideologi bangsa ini ya, menurutku aku tidak sepakat sebenarnya, karena posisinya Pancasila itu memang berasal dari ide-ide, tapi posisinya ideologi biasanya berdasarkan setiap individu, bukan atas kehendak bangsa, kecuali bangsa tersebut atau masyarakat tersebut itu menyepakati ataupun ada konsen di sana yang akhirnya menyepakati bahwasanya ideologi bangsa ini adalah Pancasila, misalkan seperti itu. Tetapi kan Pancasila ini dibuat pada tahun yang memang kita belum lahir seperti itu. Kalau misalkan ditanya apakah hari ini banyak yang sepakat atau tidak, mungkin banyak yang tidak sepakat juga bahwasanya Pancasila sebagai ideologi bangsa, karena posisinya banyak juga orang-orang yang memang menganut ideologi luar seperti itu. Nah, bagaimana akhirnya kan harus dipaksakan seperti itu ideologinya. Bahwasanya misalkan ideologinya tentang apa misalkan dari luar, tapi karena hidup di Indonesia otomatis harus dipaksakan menjadi ideologinya Pancasila. Padahal tanpa menjadi sebuah ideologi, Pancasila menurutku ada sebuah tadi pandangan hidup yang bagaimana ketika kamu lahir di Indonesia pasti kamu mempunyai pandangan hidup Pancasila seperti itu. Dan apa tadi pertanyaan lagi? Kalau Ulangi. Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi di negara Indonesia ini. Nah, kalau misalkan untuk di negara ini menurutku ya itu harus kesepakatan lagi. Jadi kita harus membuat sebuah forum yang rembuk antar rakyat ataupun bangsa, bagaimana akhirnya kita coba untuk menyepakati hal itu gitu. Bisa saja kita bisa aja berganti ideologi nanti, ataupun memang kita masih mempertahankan ideologi Pancasila ini. Tapi dari aku sendiri, aku juga sepakat bahwasanya hari ini Pancasila sebagai ideologi bangsa seperti itu. Karena posisinya tadi yang aku bilang bahwasanya Pancasila adalah sebuah pandangan hidup dan juga filosofi Grundzüge
ataupun melakukan show kalau kata Bung Karno. Maka menurutku tanpa menjadikan sebuah ideologi, pasti pola pikir ataupun kerangka berpikir ataupun cara pandang kita terhadap sesuatu situasi itu pasti sudah berlandaskan Pancasila. Karena memang tadi kata Bung Karno hanya merumuskan, tapi Pancasila itu lahir dari rakyat seperti itu. Begitu sih Kak. Pertanyaan yang selanjutnya yang ketiga itu, menurut Bung ini kalau Pancasila tidak dijadikan sebagai ideologi, negara ini tuh apa sih yang akan terjadi? Terus juga selain itu, kira-kira ada nggak sih yang ideologi menurut Bung ini yang bisa menggantikan selain Pancasila? Mungkin aku jawab satu-satu kali ya Kak. Boleh. Tadi pertanyaannya apa yang akan terjadi ketika Pancasila tidak menjadi sebuah ideologi? Menurutku ketika Pancasila ini tidak dijadikan sebuah ideologi, menurutku akan terdampaknya adalah bergesernya moral dan juga norma bagi di masyarakat. Karena posisinya Pancasila ketika menjadi sebuah ideologi pasti sudah tertanam menjadi sebuah standarisasi masyarakat di sana seperti itu. Nah, apa yang akan terjadi? Maka akan ada pergeseran budaya ataupun kultur yang memang akan tergerus, akhirnya secara kepribadian bangsanya ini tidak berdasarkan Pancasila seperti itu. Tapi apakah akhirnya akan merubah bangsa ini yang akhirnya total sekali gitu tuh? Menurutku tidak juga, karena posisinya tadi Pancasila itu pandangan hidup gitu tuh. Bahwasanya ketika kamu sudah akhir di Indonesia, kamu dibangun oleh konstruksi sosial di Indonesia, maka kamu akan berpandangan hidup seperti Pancasila seperti itu. Nah, bagaimana ketika misalkan kalau menurutku ya, yang aku analisis, kalau misalkan Indonesia tidak menggunakan Pancasila sebagai ideologi, maka pertama itu akan adanya sebuah perubahan, sebuah reformasi terhadap ideologi itu pertama pasti. Tapi yang paling mengakar adalah bagaimana kerusuhan ataupun riot, kerusuhan entah itu pembangkangan sipil, entah itu adanya sebuah ledakan gerakan di masyarakat, entahkah itu akan adanya sebuah perang internal, perang antar di dalam negara gitu. Itu bisa saja terjadi, ataupun bisa saja nanti ternyata akan ada terjadinya sebuah bentuk negara, bukan bentuk negara, ataupun memang bentuk sistem pemerintahan yang baru, bisa saja kayak gitu tuh. Misalkan akhirnya nanti Indonesia bisa menjadi negara serikat seperti itu, atau bisa saja nanti Indonesia menjadi sebuah negara monarki seperti itu. Kan itu bisa saja terjadi ketika ideologi ini tidak coba untuk ditegaskan kembali ataupun memang tidak coba ditanamkan, maka ya akan terjadi seperti itu menurutku, seperti itu. Karena posisinya ya tadi aku bilang bahwasanya Pancasila sudah tertanam terhadap setiap kurikulum pendidikan ataupun memang doktrin dan ataupun dogma yang memang ada di agama. Jika kita lihat agama sekarang pasti selalu menginfiltrasikan sebuah pandangan Pancasilanya seperti itu, entah itu pluralismenya ataupun memang secara toleransinya seperti itu. Nah, ketika misalkan itu terjadi, bisa saja apakah nanti ada pembangkangan sipil ataupun nanti ada sebuah reformasi agama ataupun misalkan reformasi negara, itu pun bisa terjadi ketika misalkan nih si Pancasila ini tidak menjadi sebuah ideologi. Karena posisinya dari ketika Pancasila ini sudah ditetapkan dia menjadi sebuah ideologi, itu berarti sudah akhirnya kan dari perputaran zaman ketika sebuah kultur dari bagaimana masyarakat ini coba untuk distandarisasi menjadi standar masyarakat, maka ketika ada suatu bentuk penyelewengan ataupun penyimpangan, maka dia akan menjadi sebuah bentuk disebutnya keanehan ataupun anomali seperti itu, anomali yang memang akan membuat sebuah bentuk kerusuhan yang lain, problematika yang lain. Nah, kalau di sana. Terus tadi pertanyaan keduanya apa Kak? Selain itu kira-kira ada nggak ideologi yang bisa menggantikan Pancasila? Sebenarnya kalau untuk itu, kalau jawabanku sebenarnya tergantung. Pertama, kita lihat dulu dari sebenarnya yang kita teruin ini di Indonesia ini seperti apa, seperti itu.
kan berbagai banyak ideologi seperti itu, misalkan kayak kapitalisme, komunisme, sosialisme, panislamisme, lalu liberalisme, lalu fasisme, lalu anarkisme, ataupun feminisme, ataupun cabang-cabang ideologi yang lain seperti itu. Tapi kan akhirnya kebutuhan Indonesia ini seperti apa gitu tuh? Apakah Indonesia harus menjadi sebuah negara yang memang berkuasa? Ya ada imperialisme. Ataukah Indonesia harus menjadi sebuah negara yang memang berkuasa ataupun adidaya ataupun secara kaya gitu tuh, negara yang kaya itu bisa kapitalisme, ataupun Indonesia menjadi sebuah negara yang memang menjunjung hak-hak kebebasan individu, itu ada liberalisme. Ataukah Indonesia menjadi sebuah negara yang memang akhirnya mesejahterakan rakyatnya, ada sosialisme. Ataukah bagaimana negara itu menjadi sebuah bentuk pengorganisiran masyarakat untuk bagaimana terhapusnya kelas masyarakat, itu ada komunisme. Ataupun bagaimana ternyata Indonesia tidak perlu menjadi suatu bentuk negara, itu ada anarkisme gitu. Akhirnya kan bentuk ideologi itu bagaimana ke sebuah bentuk keperluan bagi rakyat itu gitu. Pasti kan ada bagaimana musyawarah mufakat di sana. Seperti itu. Itu kan berarti sebuah bentuk kebutuhan gitu Pak. Kita tidak bisa saja langsung tiba-tiba Indonesia harus kapitalisme langsung dicanangkan. Gak bisa seperti itu. Jadi kita harus tahu juga bagaimana sejarahnya, bagaimana kondisi situasi negara tersebut, bagaimana antitesa dari bagaimana situasi tersebut, bagaimana histori yang pernah terjadi pada negara tersebut yang bisa menjadi sebuah jawaban dari bagaimana problematikanya. Pada dari sana itu baru kita bisa menegaskan ideologi apa yang memang hari ini Indonesia perlukan. Seperti itu. Jangan sampai kita akhirnya salah terhadap ideologi gitu. Bagaimana misalkan Jerman dengan fasis Hitlernya yang akhirnya membuat Jerman runtuh, ataupun dengan pembangkangan sipil yang ada di Italia karena fasisnya Mussolini, ataupun memang dengan bagaimana keotoriterannya Stalin yang akhirnya membuat sebuah reformasi ataupun revolusi yang bagaimana terjadi di Uni Soviet, ataupun memang misalkan tentang revolusi Prancis yang memang waktu itu ketika berdiri sebagai monarki akhirnya menjadi sebuah bentuk republik. Ini kan harus kita coba bedah, seperti itu harus kita analisis gitu kan. Bagaimana sebagai bangsa membutuhkan sebuah kebutuhannya, lalu kita analisis, lalu kita harus coba mencari sebuah konklusi dan menjadi konsensus bersama seperti itu. Jangan sampai akhirnya menjadi sebuah dekadensi ataupun degradasi begitu. Nanti ketika misalkan ada sebuah dekadensi ataupun degradasi di sana, maka akan terjadi sebuah keanomalian di sana. Bagaimana anomali tentang pemahaman ataupun anomali sebuah bentuk nanti negara, ataupun bisa saja anomali-anomali yang memang nanti terstruktural di sana, itu bisa terjadi seperti itu Pak, kalau dari jawabanku. Pertanyaan selanjutnya itu kan ada di Pancasila itu sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan keadilan di Indonesia itu kan belum sepenuhnya terrealisasikan gitu kan. Nah, itu apakah pengertian dari keadilan sosialnya itu yang harus diubah atau perspektif masyarakatnya itu yang harus diubah? Oke, mungkin aku jawab ya. Bagaimana tentang keadilan, sebenarnya ini masih rancu gitu kan. Karena posisinya kan setiap orang perspektif akan keadilan itu beda. Ada yang menganggap setara dengan adil itu sama, ada yang menganggap adil dengan setara itu beda. Bagaimana keadilan adalah menurutku adalah sebuah bentuk yang memang dibutuhkan untuk bisa kita sejahtera. Keadilan adalah kalau misalkan kita analogikan nih, misalkan menganalogikannya tentang seorang anak SMA dengan SD, kebutuhan mana yang paling banyak, apakah SD dengan SMA? Misal SMA kan pasti, tapi akhirnya si orang tua malah memberikan uang jajan misalkan ke anak yang SD-nya itu
10.000, ke anak yang SMA-nya 10.000. Itu konsep setara, sama rata sama rasa. Tapi kalau keadilan itu kita lihat sebuah bentuk kebutuhannya. Apa kebutuhan dari bagaimana hal tersebut. Kalau misalkan karena memang banyak tugas, berarti kan ada suatu bentuk dialektika di sana, bahwasanya berarti kan ada sebab dan juga akibat. Bagaimana sebabnya itu adalah kebutuhan yang memang lebih, maka akibatnya adalah berarti perlunya uang yang lebih kan. Nah di sana berarti kan konsep antara kesetara dengan juga adil itu kan beda seperti itu. Nah posisinya banyak perspektif di masyarakat bahwasanya adil dengan setara itu sama, ataupun bagaimana taraf ukur tentang keadilan. Setiap orang keadilannya itu beda-beda. Ada yang bilang bahwasanya makan 3 hari sekali pun saya udah adil. Tapi ada yang bilang bahwasanya saya punya 10 mobil baru adil. Hanya kan perspektif itu gitu. Nah, coba kita sepakati, coba kita diskusikan bersama gitu. Maksudku jangan sampai akhirnya ini menjadi sebuah distopia yang memang menjadi sebuah akar permasalahan yang baru nanti. Sebuah distopia yang memang akan menjadi sebuah akar permasalahan yang baru, maka menurutku harusnya kita coba rembukan kayak gitu. Misalkan konsep keadilan dengan misalkan konsep adil misalkan kan. Nah, terus tadi pertanyaan kita apa? Pengertian dari keadilannya itu yang harus dirubah atau perspektif masyarakat? Nah, berarti harus yang dirubah itu perspektif masyarakatnya. Bagaimana standarisasi masyarakat tentang keadilan itu harus dirubah. Bagaimana perspektif setiap individu itu harus dirubah tentang keadilan. Karena posisinya ya karena keadilan itu beda-beda semua standarnya, hanya harus dirembukin nih apa. Nah, kalau menurutku taraf ukur paling standar, ambang batasnya yang aku memang sepakati hari ini adalah bagaimana aku bisa sejahtera, bagaimana sandang, pangan, papanku tercukupi. Itu menurutku sudah adil. Karena kan kalau misalnya kita coba tingkat bagaimana kebutuhan, ada yang namanya primer, sekunder, tersier. Menurutku hal primer dulu yang memang yang harus terbutuhkan, harus terpenuhi, maka itu akan menjadi adil seperti itu. Karena posisinya aku butuh makan, butuh baju, butuh tempat berlindung. Menurutku itu sudah adil. Yang penting aku bisa makan, aku nggak perlu mikir makan besok makan apa, aku bisa memakai baju tanpa takut harus telanjang, aku bisa tidak memikirkan harus berlindung di mana dari hujan sama panas karena aku punya tempat. Seperti itu Kak, kalau menurutku. Cukup sekian dari wawancara saya dengan Bung James. Terima kasih untuk Bung James yang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.